Baik, terima kasih kepada seluruh teman-teman sekalian. Kami hari ini insya Allah presentasi akan dibawakan oleh Dr. S. Dohar AL Tobing, spesialis bedah ortopedi, dan sebagai moderator hari ini adalah Dr. Rizul Kurnia Robi, spesialis kedokteran olahraga. Baik, sebentar lagi kami akan memulai acara video conference. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta video conference kita hari ini, baik yang berada di Universitas Riau, Universitas Tanjung Pura, maupun Universitas Bengkulu, serta teman-teman dari UIN yang katanya berada di ruangan anatomi kita, dan yang lain yang hadir di ruangan GDLN hari ini. Siang ini kita akan bersama-sama mendengarkan studium generale dari Dr. Dohar Tobing. Dr. Dohar Tobing ini adalah staf dari Divisi Ortopedi Departemen Bedah FKUI RSCM. Beliau adalah dokter lulusan FKUI tahun 84, kemudian menempuh pendidikan dokter spesialis ortopedi juga di FKUI, dan selanjutnya beliau memfokuskan diri menjadi konsultan untuk tulang belakang. Dan untuk itu beliau menempuh pendidikan tambahan di Syracuse University di New York, Orange Man ya julukannya. Dan selain itu beliau juga menjabat sebagai kepala instalasi gawat darurat RSCM saat ini, dan juga presiden dari Perhimpunan Dokter Spesialis Ortopedi Indonesia. Saya kira itu adalah introduksi saya, dan selanjutnya saya akan serahkan acara ini kepada Dr. Dohar Tobing. Silakan Dr. Dohar Tobing. Terima kasih Dr. Kurnia Robi, atau yang saya kenal dengan Dr. Bobby sejak mahasiswa. Baik, terima kasih atas kesempatannya, dan tema pada hari ini adalah mengenai penata laksanaan fraktur terkini. Dan kalau kita lihat, fraktur adalah suatu kejadian yang terjadi akibat trauma atau cedera pada ekstremitas atau tulang belakang juga ya. Dan per definisi, fraktur itu disebutkan sebagai suatu diskontinuitas permukaan tulang, bukan hanya permukaan tulang, tapi tulang rawan dan juga epifisis. Epifisis adalah bagian dari tulang rawan yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan panjang dari tulang ekstremitas dan utamanya pada anak-anak. Nah, fraktur ini bisa terjadi oleh karena trauma yang bersifat direct ataupun trauma yang indirect. Kalau trauma yang indirect biasanya paling sering didapatkan pada olahraga ski, di mana mereka meluncur kecepatan tinggi lalu kemudian kakinya terkunci oleh karena hambatan, tapi momentum badannya masih mendorong terus sehingga ada efek puntiran sehingga terjadi fraktur pada ekstremitasnya. Atau trauma yang lain dapat disebabkan oleh yang direct seperti kita lihat di sini. Seorang pemain bola di mana dapat tackling yang sangat keras sedemikian rupa sehingga terjadi deformitas pada kaki yang sedemikian. Nah, kalau kita lihat dari gambaran frakturnya tentu kita bisa lihat seperti ini, bisa terjadi pada daerah diafisis, bisa terjadi pada daerah dekat metafisis, kemudian juga bisa sepanjang diafisisnya dengan fraktur yang oblik melingkar berbentuk spiral seperti itu. Kemudian juga bisa juga suatu fraktur yang sifatnya terbuka oleh karena ada koneksi langsung dari ujung fraktur tulang ke dunia luar, udara bebas. Kemudian ini adalah bagian-bagian epifisis atau tulang rawan pertumbuhan yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan panjang, di mana fraktur pada daerah sini pada anak-anak itu penting sekali diketahui dan harus dilakukan koreksi yang sebaik-baiknya agar tidak terjadi gangguan pertumbuhan panjang dari ekstremitas tersebut, karena kalau sampai terjadi maka anak itu akan cacat seumur hidup. Nah, kembali secara prinsip penanganan fraktur yang disampaikan oleh almarhum Sularto Resoprojo, guru saya, pada dasarnya kita menggunakan prinsip 4R agar memudahkan dalam menangani. Maka salah satunya adalah kita perlu recognize dulu
frakturnya bagaimana, nanti kita akan lihat. Kemudian komponen kedua kita perlu reduce kalau memang diperlukan. Yang ketiga yaitu retain, bagaimana mempertahankan. Kemudian yang keempat, yang terakhir yang sangat penting adalah bagaimana melakukan rehabilitasi. Nah, kalau kita lihat satu persatu dalam recognize komponennya, tentunya bagaimana kita mampu menegakkan diagnosa. Tentu ini untuk mahasiswa kedokteran sudah diajarkan, komponen untuk menegakkan diagnosa selalu dimulai dengan anamnesis yang baik. Dengan anamnesis yang baik kita bisa dapatkan sebanyak-banyaknya informasi bagaimana terjadinya fraktur tersebut atau traumanya bagaimana, biomekanika traumanya seperti apa, sehingga kita bisa membayangkan kira-kira apa yang terjadi. Kalau seorang datang karena luka atau fraktur oleh karena dia tersenggol sepeda, kan berbeda dengan datang dengan cerita dilindes sama bis 2 tingkat. Sehingga kita membayangkan dua kejadian itu, yang satu mungkin cedera yang biasa, tapi yang satu mungkin berhadapan dengan maut tentunya. Kemudian tentu anamnesis harus diikuti pemeriksaan fisik yang baik, yang komplit sehingga tidak ada yang lolos. Dan kemudian juga tentunya masih diperlukan pemeriksaan penunjang. Nah, untuk fraktur biasanya standar kita perlukan pemeriksaan laboratorium, kemudian X-ray polos. Dalam keadaan-keadaan tertentu untuk mempertegas fraktur barangkali kita perlukan pemeriksaan yang lebih canggih, yaitu apakah kita perlukan CT scan atau bahkan kita perlukan yang lebih baik lagi yaitu multi-slice CT scan, MS CT scan, atau bahkan kita perlukan pemeriksaan MRI. Tidak selalu, tapi yang standar adalah pemeriksaan laboratorium sederhana disertai dengan X-ray polos saja atau plain X-ray. Nah, kalau kita sudah mengetahui fraktur, maka kita perlu melakukan analisa frakturnya. Nah, analisa fraktur ini ada mnemonics atau jembatan keledai. Kalau gips itu dalam bahasa Belanda disebut hips ya. Indonesia juga menyebut gips, tapi dalam bahasa Inggris adalah plaster of Paris. Kenapa disebut Paris saya juga nggak tahu. Apa ditemukan di Paris saya kurang tahu, tapi biasa disebutkan plaster of Paris. Kadang-kadang dipendekin jadi pop. Ya. Nah, ini kita buat jembatan keledainya. Nah, kalau kita ambil dari P-nya adalah kita perlu mengetahui plane of fracture. Artinya garis frakturnya bagaimana? Apakah transverse, apakah oblique, apakah spiral? Karena dari garis fraktur ini juga menggambarkan bagaimana traumanya terjadi sebetulnya. Kemudian juga location, artinya tulang apa, pada bagian mana di tulang tersebut. Kemudian kita juga perlu apakah ada involvement dari articular surface. Ya. Permukaan sendi itu sangat penting sehingga kita perlu mengetahui apakah fraktur ini mengenai permukaan sendi. Termasuk kalau memang terjadi pada growth plate-nya atau pada epifisisnya. Kemudian S-nya adalah apakah simple, apakah comminuted. Artinya simple hanya satu garis patah atau garis patahnya memang remuk gitu ya. Ada banyak garis patah yang berhubungan satu sama lain. Kemudian juga tipe frakturnya diperlukan sistem klasifikasi. Nah, mungkin ini biasanya untuk yang belajar spesialisasi ortopedi maka perlu mengetahui tipe fraktur dengan mengklasifikasikan frakturnya karena diperlukan untuk treatmentnya, lalu kemudian juga untuk database. Kemudian extent of fracture itu juga diperlukan. Apakah frakturnya itu komplit, putus sama sekali atau hanya sebagian saja atau berupa green stick. Kemudian juga etiologi, dalam hal ini reasoningnya apa yang menyebabkan fraktur tersebut. Apakah trauma? Karena fraktur bisa saja terjadi bukan oleh karena trauma, bisa oleh karena suatu keadaan patologis pada tulangnya yang menyebabkan tulang tersebut menjadi lemah. Ya, apakah dia ada tumor di sana sehingga membuat tulang itu menjadi lemah sehingga pada akhirnya dengan menopang beban badan sendiri sudah terjadi fraktur. Atau bisa terjadi stress fracture. Artinya stress fracture suatu keadaan yang berulang-ulang bebannya terjadi sehingga terjadi stress fracture. Biasanya terjadi pada army recruits ya, artinya orang-orang yang baru direkrut untuk militer sehingga disuruh latihan lari terus tiap hari pagi sore, bawa backpack isi batu bata, pakai sepatu las, lama-lama kakinya nggak tahan. Kemudian tadi plaster, kemudian off-nya itu kita mesti lihat apakah ada fraktur terbuka apa tertutup, ini sangat penting. Lalu apakah ada foreign bodies, ada corpus alienum di sana. Kemudian P-nya displacement, apakah ada translasi, ada pergeseran fragmen atau tidak. Apakah ada angulasi, pembentukan sudut dari fragmen. Apakah ada rotasi,
Apakah ada impaction, artinya ada komponen periartikular yang melesak, ya, terbenam gitu. Kemudian juga apakah ada shortening, pemendekan dari panjang tulang tersebut. Nah, ini jembatan keledai ini sangat penting kita ingat untuk menilai keadaan fraktur itu seperti apa. Nah, kalau frakturnya terbuka, tentu per definisi tadi saya sudah katakan adalah bila terdapat hubungan antara tulang, tapi bukan cuma tulangnya saja, tapi ada hematoma di sekitar fraktur tersebut ke dunia luar, artinya udara terbuka. Ya. Dan tentu kalau ada hubungan begini, ini berarti ada suatu kontaminasi bakteri. Nah, tinggal kontaminasi bakterinya bagaimana, apakah sedikit, apakah masif. Sehingga Gastilo itu membuat suatu klasifikasi, yaitu grade 1, 2, dan 3. Nah, ini juga perlu kita ketahui, karena ini sangat menentukan bagaimana tindakan selanjutnya. Pada dasarnya, tindakan yang perlu dilakukan pada fraktur terbuka adalah memerlukan tindakan sito atau emergency operasi debris demang. Jadi pembersihan luka dan kemudian tentunya untuk daerah yang fraktur dibutuhkan suatu stabilisasi. Nah, dasarnya adalah fraktur terbuka adalah suatu tindakan yang sifatnya emergency, harus segera dilakukan karena kita mengingat ada kontaminasi kuman dan kuman dalam beberapa waktu sebentar saja sudah bisa berproliferasi sehingga berbahaya untuk terjadinya suatu sepsis pada pasien tersebut. Kemudian kalau kita lihat gawat darurat dalam ortopedi sebenarnya tidak terlalu banyak, kita kelompokkan dalam 4 besar ini. Fraktur terbuka tentunya itu suatu sifatnya gawat darurat yang harus segera ditangani karena berbahaya. Kemudian juga dislokasi. Dislokasi itu dikonsider sebagai suatu keadaan gawat darurat oleh karena kalau terjadi dislokasi pada umumnya kalau saudara nanti melihat pasien itu sangat-sangat kesakitan sehingga harus segera ditolong. Kemudian juga fraktur tertutup, pada umumnya fraktur tertutup sebenarnya darurat juga ya, tapi masih bisa ditunda beberapa jam. Kecuali kalau fraktur tertutup dengan adanya gangguan neurovascular distance, artinya aliran darah ke bagian distal dari daerah fraktur tersebut terganggu sehingga kemungkinan ada cedera arterial. Dalam keadaan demikian itu sifatnya emergency, harus segera ditangani dengan sebaik-baiknya supaya aliran darah ke bagian distal tidak terlalu lama terhambat, karena kalau terlalu lama terhambat kita tahu akan menyebabkan iskemia jaringan dan seringkali harus berakhir dengan amputasi. Nah, kemudian juga selain kita bicara fraktur ekstremitas, juga kegawat daruratan pada ortopedi menyangkut juga fraktur tulang belakang. Artinya tulang belakangnya yang disertai dengan perburukan progresif fungsi neurologis. Jadi kalau ada fraktur tulang belakang yang sederhana tidak ada apa-apa, mungkin tidak perlu buru-buru. Tetapi ketika ada gangguan neurologis yang sifatnya progresif, jadi semakin tambah berat, maka di situ harus segera dilakukan tindakan untuk menyelamatkan fungsi neurologisnya. Tadi komponen yang pertama adalah recognize, kita sudah mengenal, lalu kemudian kita reduce, R yang kedua adalah reduce. Reduce diperlukan atau mengembalikan posisi apabila ada displacement. Sehingga kalau ada displacement harus dilakukan reposisi. Reposisi dapat dilakukan secara tertutup atau terbuka. Kalau tertutup tentu untuk standar sekarang maka itu harus dipandu dengan image intensifier atau C-arm atau semacam alat fluoroskopi yang kita bisa lihat di sini bentuknya seperti ini, ya. Sehingga hasil daripada reposisi itu bisa langsung dilihat segera. Sementara pasien masih dibius. Tentunya reduksi tertutup ini bisa dilakukan dengan lokal anestesi, bisa juga dilakukan dengan narkose umum. Pada umumnya dilakukan dengan narkose umum. Kalau reposisi yang dilakukan terbuka, maka itu harus dilakukan dalam ruang operasi, ruang pembedahan, ya, di mana milieu yang ada di ruang operasi itu adalah sterilitasnya yang sangat penting. Kemudian reposisi sendiri bisa dilakukan dengan cara memanipulasi, ya, memanuver dan lain sebagainya supaya mendapatkan posisi yang baik dari fragmen tulang. Atau ada bagian fraktur yang sulit sekali untuk dimanipulasi oleh karena size-nya yang terlalu besar dengan otot-ototnya yang susah dilawan, maka dengan demikian itu diperlukan dengan traksi, ya. Nah, ini adalah satu contoh displacement. Kita lihat di sini bagian kiri adalah suatu fraktur femur di bagian distal dan terjadi suatu pemendekan dan angulasi sehingga tentu ini memerlukan reduksi. Atau di sebelah kanan itu terlihat fraktur radius ulna dan kita lihat bagian dari os radius proksimal itu sudah melintang. Ya, dan ini tentu ada displacement yang parah sekali sehingga harus dilakukan reposisi, bukan hanya
fraktur yang ada, tapi kita lihat di sini head radiusnya ini sudah lepas, ya, sudah ada juga dislokasi radio humeral, ya, sehingga itu pun harus dilakukan reposisi sendinya, reposisi frakturnya. Setelah kita reposisi, kita dapatkan posisi yang baik, tentu kita harus berupaya mempertahankan posisi ini supaya proses penyambungan tulang bisa berjalan dengan baik. Maka kita mengupayakan retain, mempertahankan posisi tersebut. Istilah lain sering nanti didengar istilah imobilisasi. Bagaimana menstabilisasi, bagaimana menfiksasi, itu semua adalah istilah yang sama maksudnya. Yang tujuannya adalah bagaimana membuat daerah fraktur tersebut diam, sehingga proses penyambungan tulang itu bisa berjalan dengan baik. Nah, imobilisasi itu bisa dicapai dengan dua cara eksternal ataupun internal. Eksternal adalah bisa dengan pembidaian, ya, memberikan spalak atau apa saja, membuat backslap yang terbuat dari gips, atau bisa dengan memasang balutan gips sirkuler. Ya. Kalau yang internal tentu ini berarti operasi, oleh karena kita akan menggunakan alat-alat yang bisa memfiksasi baik intrameduler maupun ekstrameduler. Yang lain imobilisasi adalah dengan traksi. Biasanya traksi hanya digunakan saat-saat sekarang ini hanya untuk sifatnya sementara, yaitu pada fraktur femur maupun pada cedera servikal. Ya. Bagaimana dengan waktu tindakan? Tentu tergantung, bisa dilakukan segera kalau memang masuk kategori gawat darurat seperti saya katakan tadi, tapi bisa juga bersifat elektif kalau memang tidak perlu dilakukan segera dan pasiennya aman-aman saja, tidak ada risiko terhadap nyawanya, tidak ada risiko terhadap fungsi ekstremitasnya, bisa ditunda untuk lakukan operasi yang elektif sehingga persiapan lebih baik. Nah, inilah satu contoh untuk melakukan imobilisasi dengan balutan gips yang sirkuler. Ini bisa short arm cast atau lock arm cast atau bisa cylinder cast. Kemudian pada daerah ekstremitas bisa berupa short leg cast, leg cylinder cast ataupun long leg cast, tergantung kebutuhannya. Ini adalah suatu bentuk traksi skeletal balance di mana kita melakukan imobilisasi pasien pada fraktur femur, ya, dan imobilisasi ini sedemikian rupa masih memungkinkan pasien menggerakkan lututnya sehingga tidak terjadi kekakuan sendi, ya. Dan biasanya ini temporary saja sebelum pasien dilakukan elektif untuk operasinya. Kalau zaman dahulu biasanya pasien fraktur femur, ya, salah satu treatment utamanya adalah dengan cara dilakukan traksi seperti ini dan pasien bisa tinggal di rumah sakit 3 bulan sampai 6 bulan. Dan tentu untuk standar sekarang itu tidak mungkin karena menyangkut produktivitas pasien, sehingga sebaiknya secepatnya dilakukan. Ini juga contoh daripada traksi balance skeletal, komponen-komponennya di sini, dan diupayakan bagian kaki itu terungkit sedikit sehingga ada gaya berat, kemudian berlawanan dengan gaya traksinya sehingga traksi tersebut bisa efektif. Nah, kemudian salah satu gambaran saja saya berikan di sini yang sering nanti mungkin didapatkan adalah fraktur Colles. Ini adalah Colles, seorang ahli bedah dari Irlandia. Dia menemukan pada tahun 1814 suatu fraktur Colles adalah suatu fraktur transversal pada bagian metafisis distal radius proksimal dari sendi, pergelangan tangan disertai displacement bagian distal ke dorsal. Ya, jelimet kedengarannya nanti kita bisa lihat. Umumnya terjadi pada wanita tua. Lalu kemudian mekanisme traumanya ini yang sering disebut sebagai fush injury, yaitu fall on an outstretched hand. Ya. Dan biasanya jatuhnya kayak gini. Orang tua tersebut tersandung, kemudian jatuh ke depan dan secara refleks dia berusaha menahan, menopang badannya dengan merentangkan tangannya seperti itu. Dengan demikian terjadi beban yang hebat pada pergelangan tangan sehingga terjadi fraktur, lalu kemudian bagian distalnya translokasi ke bagian dorsal. Ya. Sehingga dengan demikian timbul deformitas yang sangat terkenal yang disebut sebagai dinner fork deformity. Jadi deformitas seperti garpu, punggung garpu. Ya, kita lihat di sini yang khas sebelah kiri bentuknya bengkung seperti garpu, yang sebelah kanan ya tidak terlalu jelas tapi terlihat juga ada sedikit bentuk dinner fork deformity. Sehingga yang ini adalah suatu deformitas yang khas untuk suatu fraktur Colles. X-ray biasanya kita temukan seperti ini. Ini adalah suatu pergelangan tangan orang tua. Dari mana kita tahu orang tua? Lihat aja ini arteri radialisnya udah sklerosis semua ya sepanjang arteri radialis. Pasti dia udah tua nih, lanjut usia. Dan kita lihat di sini pada foto ronsen pada sisi lateral, aspek lateral kita lihat ada fraktur pada distal radiusnya. Kemudian pada foto
AP juga kita lihat ini garis fraktur pada metafisisnya, sehingga terlihat sendi ini yang seharusnya ada di daerah lebih distal daripada ulna sudah melesak lebih proksimal. Ya. Kalau memang diperlukan visualisasi lebih jelas, kadang-kadang tidak selalu, bisa dilakukan suatu MS CT scan dengan 3D CT scan seperti ini, sehingga kita bisa melihat dengan jelas fragmennya lari kemana pada bagian AP, kemudian lateral, sehingga juga akan memudahkan seorang ahli bedah ortopedi untuk melakukan rekonstruksi frakturnya. Tidak selalu diperlukan, tapi kadang-kadang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, terutama pada fraktur-fraktur yang sangat fragmented, ya, sangat berkeping-keping. Nah, biasanya setelah ditangani, setelah dilakukan reduksi R yang kedua, kemudian R yang ketiga retaining, biasanya bisa dilakukan dengan short arm plaster seperti ini. Biasanya itu untuk fraktur yang displacementnya minimal, tapi untuk fraktur yang displacementnya cukup banyak sehingga harus direposisi dengan susah payah, maka imobilisasi kadang-kadang diperlukan lebih proksimal daripada siku, seperti long arm plaster seperti ini, ya. Atau kadang-kadang diperlukan tindakan operatif. Ya, kalau kita lihat tadi dipasang gips, tentu pasien akan terkunci siku dan pergelangan tangannya untuk kurun waktu yang lumayan lama, bisa 4-6 minggu. Sehingga kadang-kadang ada pasien yang tidak bisa, dia harus berfungsi, dia harus memfungsikan pergelangan tangan dan jarinya, sehingga dalam hal demikian bisa dilakukan operasi untuk melakukan fiksasi interna. Choicesnya apa? Bisa dengan plat screw seperti ini, atau bisa juga dengan menggunakan pin seperti ini. Tentu kalau kita lihat stabilitas daerah fraktur akan lebih baik, jauh lebih baik dengan menggunakan plat screw seperti ini, sehingga pasien bisa menggunakan pergelangan tangannya dengan segera mungkin, sedini mungkin. Nah, kalau kita lihat fiksasi interna, maka tujuannya adalah melakukan stabilisasi internal atau imobilisasi internal seperti saya katakan tadi, dan selalu memerlukan operasi. Operasinya tentu berarti membuka, operasi terbuka. Namun demikian pada sekarang ini sudah berkembang apa yang disebut sebagai operasi yang sifatnya minimal invasif. Jadi dengan sayatan yang minim namun bisa mencapai fiksasi yang adekuat dari fraktur. Dan sekarang sudah bisa dengan menggunakan intramedullary nail atau dengan prosedur yang disebut MIPO procedure atau minimal invasive plate osteosynthesis. Nanti kita akan lihat. Namun demikian standar yang digunakan pada penggunaan operasi baik terbuka maupun minimal invasif, apalagi minimal invasif, harus kita dipandu dengan image intensifier atau SIAM atau fluoroskopi durante pembedahan, sehingga hasil pekerjaan kita bisa langsung kita lihat. Ya, untuk standar sekarang tidak bisa lagi seperti dulu, misalnya kita lakukan fiksasi, dokternya melakukan fiksasi, kemudian nanti besoknya baru difoto, baru ketahuan, waduh ternyata fiksasinya tidak, masih ada yang meleset sedikit. Ya, 20 tahun yang lalu barangkali pasien bisa menerima. Untuk standar sekarang kita bisa kena tuntut oleh karena hasil yang sedemikian. Sehingga dengan adanya image intensifier atau fluoroskopi di kamar bedah itu sangat membantu kita menyelesaikan pekerjaan kita dengan tuntas gitu ya, sehingga kita yakin hasil pekerjaan kita dengan baik. Contoh seperti ini adalah fraktur distal femur. Kelihatan sederhana, tapi kalau kita lihat dari AP sangat kombinatif, dan kemudian kita lakukan imobilisasi dengan plat yang berbentuk seperti ini yang disebut sebagai condylar blade plate, sehingga dengan demikian rekonstruksi panjang tulang, bentuk tulang juga akan baik, walaupun tidak perfect tetapi alignment-nya sudah cukup baik. Nah, kemudian fiksasi interna kalau kita lihat tentu selalu ada keuntungan dan kerugian. Ya. Keuntungannya tentu dengan fiksasi interna itu segera setelah dilakukan operasi maka akan dengan mudah memobilisasi sendinya. Jadi sendi dari proksimal daerah fraktur tersebut sudah bisa dilakukan mobilisasi, pergerakan. Kemudian juga pasca bedah pasien lebih nyaman, ya, tidak perlu terbungkus dengan gips atau traksi. Dan biasanya dilakukan pada fraktur yang unstable, jadi memang tidak ada cara lain, harus dioperasi. Kemudian juga pasien bisa berfungsi lebih awal, dan sering dilakukan pada fraktur multiple. Artinya gini, artinya pasien kalau fraktur di humerus, fraktur di antebrachi, fraktur di femur, fraktur di tibia, dalam satu badan ada fraktur begitu, ya tidak mungkin digips semua. Ya, pasiennya akan kelelep dengan gips. Sehingga dengan demikian tentu kita harus melakukan upaya operatif supaya semuanya bisa terfiksasi sehingga bisa memberikan rasa nyaman pada pasien. Namun demikian tentu ada kerugiannya. Kerugian tentu yang utama adalah
biaya, ya, karena itu akan menyangkut operasi, otomatis akan membuat biaya lebih besar. Kemudian juga karena operasi ada risiko infeksi, sehingga ini perlu diperhatikan dalam melakukan operasi. Harus kita pastikan risiko infeksi ini sampai ke persentase yang minimal. Kemudian juga operasi ada kerugian lain, yaitu parut luka, ya. Tentu untuk yang wanita misalnya operasi daerah forearm-nya tentu akan sangat jelek kalau ada luka di daerah tersebut. Namun kalau memang apa boleh buat kalau memang diperlukan, ya. Kerugian lain adalah kalau tidak dilakukan operasi, dipasang gips yang cukup berat, maka tidak nyaman untuk si pasien dan tentunya akan mengganggu aktivitasnya. Contoh lain yang mau saya gambarkan di sini juga adalah fraktur klavikula, ya. Simple, semua orang sudah tahu dan pada umumnya tidak memerlukan operasi. Itu yang anggapan yang lama. Jarang terjadi non-union, umumnya akan nyambung, ya. Kemudian tidak akan mengganggu fungsi, artinya fungsi-fungsi yang sehari-hari tidak akan terganggu. Namun demikian kita mesti waspada, kadang-kadang ada displacement dan umumnya adalah perpendekan. Dan ternyata perpendekan seperti ini akan menyebabkan bahunya lebih pendek, walaupun dalam ukuran mungkin milimeter, tetapi buat orang yang melakukan dedicated recreational sport, maka ini ternyata timbul masalah. Masalahnya adalah misalnya orang yang recreational sportnya merupakan katakanlah main volley atau golf, sehingga diperlukan kekuatan gerakan dari ekstremitas atasnya. Perpendekan pada bahu ini akan berpengaruh kepada performance dia melakukan recreational sport tersebut. Sehingga ada literatur yang mengatakan bahwa fraktur klavikula apabila ada perpendekan harus dilakukan tindakan operatif untuk mempertahankan panjang klavikula tersebut dalam kondisi anatomis yang ideal, ya. Dan biasanya kita lakukan yang ideal pada saat ini adalah kita memasang plate screw seperti ini. Dan plate screw ini namanya reconstruction plate, dan kita tahu klavikula bukan tulang yang lurus, dia berbentuk S-shape, ya, sehingga dengan plat yang berbentuk seperti ini kita bisa melakukan pembengkokan, manuver platnya dibengkuk, ditekuk-tekuk dalam 3 dimensi menyesuaikan dari bentuk klavikula tersebut. Sehingga dengan demikian kita bisa mempertahankan panjang anatomis dari klavikula tersebut. Dan kalaupun ini memang harus ada luka operasi, tentunya ini adalah luka operasinya tidak terlalu masalah untuk pria. Tapi kalau untuk wanita, tentu ini kita harus bicara diskusi dengan pasiennya, oleh karena scar yang seperti ini untuk wanita mungkin tidak acceptable, ya, sehingga harus ada ditimbang-timbang dalam hal ini. Nah, kemudian tadi saya sebutkan adanya suatu prosedur minimal invasif untuk intramedullary interlocking nail, biasanya dilakukan pada tulang-tulang panjang. Sebagai contoh di sini adalah femur. Femur biasanya kalau dilakukan operasi maka akan menyebabkan ada luka sayatan yang sangat panjang sepanjang paha tersebut. Namun dengan teknologi yang ada sekarang dengan menggunakan intermedullary interlocking nail yang generasi yang sekarang, maka kita bisa melakukan operasi hanya dengan sayatan yang minimal, ya. Hanya sayatan di bagian proksimal di sini, kemudian rodnya kita masukkan, nailnya kita masukkan dengan guidance dari fluoroskopi tadi si arm, kemudian setelah masuk dikunci dengan 2 skrup. 2 skrup ini juga masuk hanya dengan 2 luka tusuk yang kecil saja. Sehingga setelah selesai pasien hanya memiliki luka kecil di bagian atas, kemudian di bagian pahanya. Tidak lagi berupa luka sayatan yang sangat panjang, ya. Dan itu sudah bisa dikembangkan di sini. Dan pasien juga akan lebih cepat untuk mobilisasi. Atau ada prosedur minimal invasif yang lain adalah minimal invasive plate osteosynthesis. Di mana biasanya kalau misalnya kita memasang plat seperti ini pada daerah kruris, saudara bisa lihat di sini platnya panjang sekali. Biasanya kalau platnya sepanjang ini, maka sayatannya pun harus sepanjang itu, ya kan? Dan tentu dengan sayatan yang panjang tersebut terdapat exposure, risiko infeksi juga tinggi. Nah, dengan teknik implan atau generasi implan yang sekarang dan dengan teknik yang sekarang, kita bisa melakukan dengan 2 sayatan seperti ini saja. Ya, sayatan di sini adalah untuk memasukkan implannya, disodok masuk, ya. Kemudian sayatan di sini untuk mengunci, sehingga kita hanya punya 2 sayatan, difiksasi di bagian distal, difiksasi di bagian proksimal. Kita tidak perlu pusing di bagian tengahnya itu bagaimana, ya, biarkan saja dia berfungsi sebagai bidai, ya, berfungsi splinting dan alignment yang cukup, maka nanti dengan berjalannya waktu proses pemulihan,
bagian yang fraktur itu akan mengalami union sendiri. Sehingga dengan demikian, saya tanya cukup minimal, pemulihannya cepat, risiko infeksi juga bisa ditekan seminimal mungkin. Nah, tentu R yang keempat yang terakhir adalah tentu rehabilitasi, sangat penting ya, oleh karena kita bukan hanya lihat X-ray-nya bagus, oh udah bagus, udah pulang deh ya. Taunya pasiennya nggak jalan-jalan, ya kan? Justru harus melalui fase rehabilitasi dalam rangka untuk melatih penguatan ototnya, untuk melatih gerakan sendi, lalu kemudian tentunya untuk pada akhirnya pasien bisa mobilisasi, baik duduk maupun jalan. Nah, kemudian juga pada fraktur kita bicara cedera tulang belakang. Kalau tulang belakang kita lihat ada cervical, thoracal, lumbar, dan pelvic. Pada semua daerah tersebut bisa terjadi cedera. Pada tulang belakang sama saja. Walaupun bentuknya sangat berbeda dengan tulang panjang, prinsip yang kita lakukan juga sama 4R. Kita coba recognize dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, X-ray polos. Seringkali diperlukan CT scan atau MRI untuk membantu menilai bagaimana keadaan frakturnya sendiri. Lalu kemudian kita perlu menilai apakah fraktur ini stabil atau tidak stabil. Ya. Ini biasanya sebagai suatu gambaran saja, ada suatu fraktur di daerah vertebra, dan kalau kita lihat di gambar sisi kiri ada suatu dislokasi antara satu vertebra dengan vertebra lainnya. Lalu di bagian kanan kita lihat MRI-nya ya. Dan demikianlah kondisinya sedemikian rupa, terjadi penekanan pada daerah medula spinalis ya. Dan tentunya hal yang demikian tidak bisa kita diamkan saja, perlu dilakukan upaya untuk mereposisi agar supaya medula spinalisnya bisa terselamatkan. Atau misalnya seperti gambar seperti ini, tentunya ini melalui CT scan kita bisa lihat gambar fraktur yang lebih jelas, atau kalau perlu dengan bantuan MS CT scan itu juga bisa memberikan gambaran yang lebih baik. Nah, bagaimana tadi recognize, kita juga perlu melakukan reduksi, tentu pada fraktur yang tidak stabil, bisa reposisi tertutup atau terbuka. Tertutup, susahnya kita nggak bisa manipulasi, ya tulang belakang bagaimana mau dimanipulasi, manusianya kan besar. Sehingga itu kita hanya bisa melakukan secara postural saja untuk reposisi tertutup. Namun hasilnya kadang-kadang tidak atau banyak kali tidak terlalu bagus. Sehingga sering kali berakhir dengan reposisi secara terbuka, dan hal ini tentunya harus dengan melakukan tindakan operatif, ya, baik dengan anterior atau posterior approach, dari depan ataupun belakang. Berikutnya adalah kita retain, imobilisasi, bisa dengan eksternal, dengan mudah kita pasang bulatan gips, atau kalau tidak terlalu berbahaya kita bisa memasang korset saja, atau menggunakan brace, atau kalau memang tidak mungkin dicapai reposisi dengan atau imobilisasi dengan eksternal, maka harus dilakukan imobilisasi dengan cara internal, yaitu pasti berarti dengan operasi, dan seringkali diperlukan instrumentasi atau implan untuk mempertahankan stabilisasi tersebut. Ini adalah imobilisasi dengan menggunakan body jacket dengan balutan gips melingkar di tubuhnya. Ya. Kemudian inilah contoh gambar yang kita lihat, ada suatu fraktur dislokasi, kemudian dilakukan operasi dengan internal fiksasi dengan gambar seperti ini. Kemudian juga cervical bisa terjadi demikian, ada suatu fraktur di daerah C5, lalu kemudian dilakukan reposisi dan rekonstruksi, stabilisasi sehingga bagian yang fraktur tersebut menjadi suatu daerah yang kuat untuk menopang kepala maupun pasien beraktivitas. Rehabilitasi juga harus dilalui, pasti, dan itu adalah upaya untuk mengembalikan fungsi awal, seperti sebelum cedera diupayakan ke arah sana. Kalau memang tidak bisa, paling tidak optimalisasi fungsi sisa yang ada. Ya. Dan seringkali memerlukan waktu yang lama dan tentunya diperlukan kerjasama yang baik, terutama antara pasien dengan tim orang rehabilitasi yang ada. Kalau tidak ada kerjasama, kita tahu tidak akan memberikan hasil yang optimal. Ya, dengan demikian, dengan apa yang dikatakan oleh Leonardo da Vinci ini, maka saya mengakhiri presentasi saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Dohar. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Dan untuk yang pertama saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman yang paling jauh yang ada di Untan. Saya akan persilahkan teman-teman di Untan untuk mengajukan 2 pertanyaan dulu. Mudah-mudahan nanti bisa disusul dengan sesi berikutnya. Teman-teman di Untan, saya persilahkan mengajukan pertanyaan untuk Dr. Dohar.
Teman-teman di Untan bisa mendengarkan saya? Silahkan. Iya, mendengar. Baik, terima kasih. Yang saya mau tanyakan, apakah suatu fraktur tertutup yang terdapat pada suatu bagian tubuh, misalnya terdapat di jari tangan, yang dibiarkan dalam waktu lama dapat menimbulkan suatu kelainan, misalnya kanker tulang? Iya, begitu aja. Terima kasih. Oke, satu lagi barangkali dari Untan, kalau ada. Sementara satu dulu, Dok. Baik, kalau belum ada saya ke Riau. Saya persilakan teman-teman di Riau, 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan saya tanyakan terkait dengan ya mungkin kalau di gawat darurat, penanganan secara gawat daruratannya, Dok. Jadi potensi-potensi untuk terjadi sindrom kompartemen itu apa saja yang harus dilakukan? Terima kasih. Dari Riau masih ada lagi? Cukup dulu, Dok. Baik. Kalau begitu saya akan persilahkan Dr. Dohar dulu menjawab 2 pertanyaan, satu dari Untan, satu dari Unri. Silakan Dr. Dohar. Terima kasih Dr. Bobby. Untuk pertanyaan pertama dari Untan itu mengenai fraktur tertutup pada jari dalam waktu lama, apakah akan menyebabkan suatu kanker tulang? Kalau misalnya hanya fraktur biasa saja, tentu sangat tidak mungkin walaupun dibiarkan berapa lama akan berubah menjadi kanker tulang, pasti tidak. Kecuali kalau memang frakturnya terjadi oleh karena kelemahan tulang itu sendiri, oleh karena sudah ada kanker di situ. Ya, tapi tentu tidak akan dalam waktu lama baru kelihatan persoalan, pasti dalam waktu cepat sudah akan terlihat pembekakan dan lain sebagainya. Jadi cukup jelas jawaban saya, tidak mungkin fraktur biasa saja, baik pada jari ataupun pada tulang lain, dibiarkan lama kemudian berubah menjadi kanker tulang. Kecuali apabila memang sudah ada dalam situ. Kemudian pertanyaan dari Riau yaitu mengenai sindroma kompartemen. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama harus dilakukan adalah kenali dulu apakah ada sindroma kompartemen atau tidak. Nah, tanda-tanda dari sindroma kompartemen yang harus kita waspadai, kita anggap ada sindroma kompartemen adalah kalau ada pembengkakan luar biasa pada daerah fraktur atau pada ekstremitas fraktur tersebut. Ya, jadi frakturnya datang kemudian terjadi pembengkakan yang hebat, katakanlah pada ekstremitas tersebut. Kita mesti waspada, ini apakah kompartemen sindrom atau tidak. Kemudian kita melakukan pemeriksaan. Pada umumnya pemeriksaan klinis akan cukup membantu, ya, di mana pemeriksaan klinis apakah ada yang disebut 6P, ya, di mana unsur yang terpenting dari P itu adalah adanya pain on passive stretch. Jadi dilakukan stretching pada ekstremitas tersebut, kemudian timbul nyeri, ya, nyeri hebat, sehingga dengan demikian kita curiga adanya kompartemen sindrom. Tentu ada pucat, ada pulselessness dan lain sebagainya. Itu juga sudah membuat curiga, ya. Namun demikian yang terpenting adalah kadang-kadang tidak ada tanda-tandanya, tapi dengan bengkaknya kita pun sudah curiga nih, apakah ini kompartemen sindrom atau tidak. Ada pemeriksaan yang lebih akurat adalah dengan memeriksa tekanan intrakompartemen tersebut, ya, dengan menggunakan jarum, dengan manometer dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mengetahui secara pasti tekanan kompartemen di situ ada berapa. Ya, dan kalau melebihi kriteria-kriteria tertentu, kita anggap itu sebagai sindroma kompartemen. Tapi literatur pun mengatakan semuanya ini tidak terlalu meyakinkan. Oleh karena sindroma kompartemen itu dia tidak bisa kita bilang sekarang kemudian 15 menit kemudian pasti nggak ada. Justru kita harus pantau terus. Saat ini kita bilang tidak ada, setengah jam kemudian dia bisa muncul. Sehingga yang penting adalah memantau pasien tersebut. Kuncinya adalah kalau kita sudah curiga, walaupun fraktur tertutup, pasiennya diobservasi, jangan dibiarkan pulang. Ya, itu paling tidak kalau kita sudah curiga. Kalau kita sudah pasti ada kompartemen sindrom, katakanlah sudah jelas ada passive stretch,
nyeri pada passive stretch, kemudian dilakukan pemeriksaan tekanan intrakompartemen, jelas ada peningkatan, maka harus dilakukan tindakan secepatnya, yaitu yang dilakukan adalah fasiotomi. Jadi fascia dari kompartemen tersebut dibuka sepanjang ekstremitas tersebut sehingga tekanannya bisa dikendalikan, dikurangi. Dengan demikian ekstremitas tersebut tidak mengalami iskemi. Ya, saya kira itu Dr. Bobi jawaban. Saya melanjut dulu ke Universitas Bengkulu. Silakan teman-teman yang ada di Universitas Bengkulu. 2 pertanyaan untuk Dr. Dohar. Ya, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada perbedaan antara pemantauan sindrom untuk pasien yang mengalami sindrom kompartemen antara yang frakturnya patologis dengan faktur non patologis. Itu saja, terima kasih. Baik, ada lagi dari Bengkulu? Kalau belum ada? Sementara cukup. Baik, saya beralih ke ruang anatomi. Dari ruang anatomi saya persilahkan 2 pertanyaan. Kelihatannya ada. Selamat siang dok, nama saya Reska dari FKUI. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana tata laksana untuk fraktur yang terjadi di tulang-tulang koste, tulang-tulang rusuk gitu. Jadi apa yang harus dilakukan apabila terjadi fraktur di situ? Oke, terima kasih. Masih ada lagi dari ruang anatomi? Tampaknya tidak ada. Kalau gitu saya persilahkan yang ada di ruang ini 2 pertanyaan, silakan. Ya, persis ada 2. Silakan yang depan dulu. Ya, selamat siang. Nama saya Mario. Saya ingin bertanya kepada Dr. Dohar tentang tadi kan ada 2 jenis reposisi, yang reposisi terbuka dengan reposisi tertutup. Apa indikasi bagi kita untuk melakukan reposisi terbuka atau tertutup, dan mana pilihan yang lebih baik gitu? Terima kasih, itu saja. Silakan satu lagi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, nama saya Rizka. Mau tanya dok, jadi apakah bisa fraktur itu nanti juga bisa menyebabkan strain atau sprain? Terus bagaimana penanganannya? Bagaimana yang harus kita dudukan penanganannya? Apakah kita menangani sprain atau strainnya dulu baru menangani frakturnya atau seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita punya 4 pertanyaan. Siap ya. Baik, yang pertama dari Bengkulu, perbedaan pemantauan sindroma kompartemen pada fraktur patologis maupun yang non patologis. Perbedaan pemantauan tidak banyak berbeda, tapi terus terang kalau sindroma kompartemen yang disebabkan fraktur patologis itu belum pernah saya lihat ya, jadi jarang terjadi ya. Biasanya sindroma kompartemen terjadi pada trauma, penyebabnya adalah trauma pada umumnya. Kalau fraktur patologis jarang. Tapi kalaupun ada, tentu tidak banyak berbeda ya. Cuman yang satu kita mesti waspada oleh karena ada unsur lain yang menyebabkan patologisnya. Apakah patologisnya karena tumor atau yang lain. Tapi biasanya belum pernah saya lihat ada sindroma kompartemen dengan fraktur patologis. Kemudian pertanyaan kedua, tata laksana fraktur koste atau IGA. Nah, fraktur koste ini tentu kita mesti melihat apakah dia fraktur koste yang ada komplikasi atau tidak. Ya, tentu fraktur koste bisa pada satu ruas, bisa single, bisa segmental, kemudian juga bisa multiple. Selama tidak ada komplikasi, artinya ujung frakturnya masuk ke rongga pleural sehingga menyebabkan perdarahan intrapleural, ya tentu kalau ada hematotoraks tentu penanganannya jadi lain ya. Penanganannya menjadi lain, harus dilakukan tindakan pemasangan water seal drainage ya. Tapi ketika tidak ada komplikasi ke parunya, kalau hanya ada terjadi fraktur IGA yang single saja, maka simple saja pengobatannya. Seringkali tidak diapa-apakan pun bisa.
Cuman yang dominan adalah yang seringkali terlihat di UGD, pasien itu kesakitan sekali. Oleh karena apa ya? Bayangkan saja iga, kan dia nggak akan bisa berhenti napas. Ya, dia akan harus bernafas dia supaya hidup. Ya, bernafas berarti gerakan pada daerah frakturnya. Sehingga yang seringkali diperlukan adalah memberikan assurance, memberikan penerangan kepada pasien tersebut bahwa tidak apa-apa untuk bernafas seperti biasa. Ya, jangan sampai dia bernafas pendek sehingga nanti bisa sinkup atau tidak bernafas sama sekali. Jadi yakinkan dia untuk tetap bisa bernafas seperti biasa. Kalau sampai terlalu mengganggu fraktur iganya, maka bisa dilakukan apa yang disebut sebagai tape splinting, yaitu dipasang plester pada daerah iga yang fraktur tersebut. Ya, misalnya terjadi fraktur iga daerah sini, maka pada daerah hemitoraks di sini dipasang plester. Jadi dari belakang melingkar ke depan. Dengan demikian itu diharapkan bisa mengurangi nyeri. Ya, teorinya dikatakan dengan demikian terjadi imobilisasi. Tapi imobilisasi yang seperti apa? Kan dia akan napas terus. Tapi paling tidak ada sedikit restriksi pada gerakan hemitoraksnya sehingga dia akan lebih merasa nyaman. Ya. Kalau itu tidak juga memberikan pertolongan, maka kadangkala tidak selalu bisa dilakukan dengan blok dengan lokal anestesi pada pangkal saraf daerah iga tersebut sehingga pasien bisa merasa nyaman. Tapi tidak selalu ini diperlukan. Nah, fraktur yang repot adalah apabila frakturnya multiple. Ya, ada 4-5 iga yang fraktur, tentu kita bisa bayangkan nyerinya akan semakin hebat sekali. Ya, dengan demikian tentu bisa diupayakan dengan tape splinting tadi, atau tentu jarang sekali sampai diperlukan untuk melakukan tindakan operasi untuk memfiksasi frakturnya tersebut. Kecuali apabila memang ada komplikasi intrapleural, ujung fraktur yang menekan jaringan paru sehingga harus dilakukan torakotomi dan lain sebagainya. Tentu otomatis karena sudah pembedahan, ya sekaligus saja iganya difiksasi. Biasanya fiksasi iga dilakukan pada konteks yang seperti itu, tapi pada umumnya sebagian besar tidak memerlukan tindakan apa-apa. Karena nyerinya itu sendiri dalam 2-3 minggu akan jauh berkurang. Ya, karena akan ada proses penyembuhan tulang mulai kalus yang lunak sampai dengan hard callus, lalu kemudian terjadi unifikasi. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah reposisi terbuka atau tertutup. Kapan dilakukan terbuka atau tertutup? Ya, maka ini tergantung daripada asesmen kita pada lokasi fraktur di mana. Oke, pada fraktur koles tadi kita lihat bahwa tulang tersebut mayoritas cukup dengan reposisi tertutup kita sudah bisa mengendalikan daerah frakturnya. Ya, kecuali kalau memang pasiennya sudah selesai dari tukang urut, ya datang sudah bengkak sekali lengannya dan kita sudah nggak bisa ngeraba tulangnya. Itu satu, pertama. Kedua, kita tidak bisa melakukan reposisi tertutup misalnya pada tulang yang besar, misalnya fraktur femur, ya, yang pasiennya sebesar penanya itu, gitu ya. Bagaimana mungkin kita bisa mereposisi, ya, nggak akan kuat. Sekampung juga mereposisi nggak akan mungkin. Sehingga dengan demikian maka kita perlu melakukan reposisi terbuka. Artinya ini indikasi operatif untuk melakukan open reduction lalu kemudian diikuti dengan internal fixation. Ya. Jadi kita tergantung asesmen kita pada daerah tulang mana, fraktur yang seperti apa, itu ada penilaian tersendiri. Baru kita putuskan mana yang mau dipilih. Ya. Andai kata frakturnya terbuka, ya otomatis kan kita akan masuk melakukan operasi debris demang, harus dilakukan pembersihan luka. Nah, dalam setting yang demikian otomatis reposisinya kita lakukan secara terbuka. Ya, pada saat di kamar pembedahan. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah mengenai fraktur yang disertai sprain dengan strain. Ini saya agak kurang jelas. Biasanya memang kalau fraktur misalnya daerah kruris seringkali juga disertai pada daerah ankle-nya bisa juga terjadi sprain. Ya, sprain ankle dan lain sebagainya. Nah, dalam hal demikian tentu kalau kita melakukan reposisi tertutup, kemudian imobilisasi dengan katakanlah long leg cast dengan gips yang sepanjang kakinya, otomatis kita juga akan mengunci daerah sprain ankle-nya tersebut. Dan imobilisasi daerah ankle yang mengalami sprain juga akan membantu pemulihan dari daerah sprain tersebut. Kita tahu kalau pada sprain ankle kan atau pada sprain daerah sendi akan ada inflamasi dan lain sebagainya. Tentu dengan imobilisasi mengurangi pergerakan akan membantu pemulihan.
Ya, jadi tidak bisa dikatakan mana yang duluan atau tidak. Jelas kalau ada fraktur ekstremitas yang katakanlah kruris, ya itu kita harus tangani dulu krurisnya sambil jalan untuk mengatasi daerah sprain atau strainnya. Terima kasih. Saya akan masuk ke sesi kedua. Kita masih punya waktu tampaknya. Saya undang kembali dari Untan. Masih ada pertanyaan untuk Dr. Dohar? Silakan Untan. Kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap tulang tersebut? Mohon diulang dari Untan. Suaranya hanya sebagian terdengar. Yang pertama, apakah ada perbedaan penanganan pada fraktur tulang yang sama? Kemudian bagaimana pengaruhnya atau bahayanya pada tulang tersebut? Kemudian yang kedua, bagaimana penanganan pada fraktur terbuka jika ada sebagian tulang yang hilang? Terima kasih. Baik. Saya Untan masih ada lagi? Satu lagi barangkali? PPSP namanya. Oh iya, oke. Silakan Untan, satu lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ivan dari Kedokteran Tanjung Pura. Yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama, bagaimana penaksalaksanaan untuk fraktur pada tulang tengkorak? Yang kedua, apabila mungkin pada tangan terjadi terkena sabetan pedang mungkin misalnya sehingga tangannya itu terputus, apakah masih ada kemungkinan tangannya itu masih bisa disambung? Misalnya pada lengan bawahnya itu terputus total. Dan kalau mungkin bisa tersambung kembali, bagaimana syarat-syaratnya? Yang ketiga untuk fiksasi internal, apakah fiksasi internal itu bahan-bahannya itu misalnya plat atau skrup yang dipasang secara permanen, atau mungkin suatu saat misalnya beberapa tahun harus dilepas dan dibuka dan dilakukan operasi ulang. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Untan. Saya dapat pesan nih teman-teman di PPSP ingin mengajukan pertanyaan juga. Saya persilahkan dulu teman-teman di PPSP. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ahmad Daniel. Saya bukan mahasiswa kedokteran, saya dari ilmu komputer. Cuma ini terkait dengan pengalaman 2 tahun yang pernah saya alami, yaitu trauma di kendaraan bermotor. Ada 2 pertanyaan. Pertama, saya diperiksa di 2 dokter. Di diagnosa pertama ternyata diketahui hanya ada 1 fraktur di metatarsal kelingking. Nah, ternyata setelah pindah ke dokter kedua diketahui ada fraktur lagi di metatarsal 3 yang jari tengah, yang selama ini tidak pernah diketahui, tidak pernah dilakukan tindakan pemberian pen. Nah, di dokter kedua dikasih tahu tidak perlu diapa-apakan, nanti juga sembuh sendiri. Padahal kalau saya lihat cukup patah tebu, terpisah gitu. Apakah ini bisa didiamkan? Terus yang kedua, di fraktur yang dipasang pen ternyata pemasangan pennya kurang bagus sehingga pennya itu memakan tulangnya menurut dokter kedua, sehingga ada bagian tulang yang tergerus. Saat ini tulangnya sudah nyambung kembali, pennya sudah dilepas, dan menurut dokter yang kedua nanti tulangnya akan mengisi lagi akibat tergerus pen tersebut. Apakah memang bisa seperti itu? Terima kasih banyak. Baik, saya akan persilahkan dulu, pertanyaannya banyak loh, ada 7. Silakan. Terima kasih Dr. Robing.
Tadi pertanyaan pertama saya nggak nangkep ya, perbedaan penanganan tulang. Mungkin fraktur berulang pada tulang yang sama. Oh, fraktur berulang. Ya. Ya, jadi perbedaan penanganan pada daerah fraktur yang lama berulang tentu tidak berbeda ya. Tetap kita anggap sebagai suatu fraktur yang baru dan penanganannya seperti standar saja gitu loh. Jadi tidak ada perbedaan. Tentu kita perlu melihat kenapa terjadi berulang, itu yang mungkin perlu dilihat. Apakah memang cederanya cukup adekuat untuk menyebabkan fraktur tersebut? Kalau memang iya, dia celaka lagi. Sering saya dapatkan pasien sudah fraktur klavikula, sudah dioperasi, sudah dicabut pennya, jatuh lagi tempat yang sama, patah lagi. Ya itu memang karena kelakuannya gitu ya, sehingga terjadi fraktur. Kecuali kalau memang cederanya tidak adekuat, ya misalnya hanya dengan mengangkat tangannya kemudian jadi patah lagi, tentu jadi tanda tanya ada apa sebetulnya. Barangkali penyambungan yang lalu belum tuntas, ya, belum baik sehingga dengan gerakan yang biasa saja sudah menyebabkan refraktur lagi. Itu kira-kira. Kemudian penanganan fraktur terbuka pada bagian tulang yang kemudian ada komponennya yang hilang. Nah ini memang menjadi sulit ya, karena ada bagian tulang yang hilang. Tentu kita bicara bagian tulang yang cukup signifikan untuk integrasi tulangnya itu sendiri ya. Katakanlah ada segmen yang hilang sehingga menimbulkan gap, katakanlah apakah 3 cm apa 4 cm. Nah, upaya yang kita lakukan adalah pertama fraktur terbuka kita tetap prinsipnya mengendalikan infeksi dulu sambil kita lakukan operasi. Kemudian yang kedua kita pertahankan panjang kaki tersebut. Ya, kita pertahankan panjang kaki tersebut. Nah, mempertahankan panjang kaki tersebut tentu harus ada device yang mempertahankan panjang kaki tersebut. Device yang diperlukan adalah apa yang disebut sebagai eksternal fixator. Ya, kalau fraktur terbuka yang sedemikian masif, kalau ada bone loss, katakanlah ada bagian tulang yang hilang, maka kita bicara ini pasti suatu trauma dengan energi yang besar. Ya, sehingga kontaminasi, kerusakan jaringan, iskemia pada jaringan itu pun cukup besar. Sehingga tidak bisa kita memasang implan yang menempel pada tulang. Maka kita memasang eksternal fixator yang kemudian memegang seminimal mungkin ke tulang, tapi kemudian cukup menstabilkan daerah fraktur tersebut. Kemudian dilakukan perawatan luka sedemikian rupa, infeksinya terkendali, baru kemudian dilakukan rekonstruksi. Rekonstruksi bagian tulang yang hilang bisa dilakukan dengan melakukan tandur alih tulang atau bone grafting. Ya, bone grafting bisa dengan chip bone graft, artinya bagian tulang kecil-kecil dari bagian cancellous bone tanamkan di sana sehingga dengan perlahan ditunggu tumbuh, atau dengan teknik modern yang sekarang dilakukan prosedur yang disebut sebagai bone transport. Bone transport artinya bagian proksimal tulangnya dipotong sedikit, melingkar, lalu kemudian bagian tulang yang ada itu ditarik perlahan-lahan 1 mm per hari turun ke bawah, ya, sehingga dengan demikian tulang yang ditarik ke bawah itu meninggalkan jejak kalus, dan kemudian nanti ujung tulang yang hilang itu akan saling bertemu dengan yang satunya lagi. Ya, itu ada prosedur yang disebut sebagai bone transport, di mana prinsipnya adalah apa yang disebut sebagai distraction osteogenesis. Jadi dengan dilakukan distraksi, ditarik, maka daerah yang ditinggalkan oleh tulang tersebut timbul osteogenesis, dan dia akan membentuk tulang seperti sedia kala. Ya, dan itu sudah dilakukan di center kita di RSCM. Kemudian yang berikut adalah tata laksana fraktur tengkorak. Ya, ini sebenarnya adalah bagian dari bedah saraf sebetulnya ya, tapi prinsipnya sama. Kalau fraktur tengkorak dia tidak terbuka, tinggal persoalannya apakah fragmen fraktur tersebut ada penekanan pada jaringan otak atau tidak. Itu persoalannya, tentu penanganannya oleh bedah saraf. Kalau misalnya frakturnya terbuka, tetap prinsipnya saya rasa tetap dilakukan debris demang, karena terbuka berarti ada kontaminasi kuman, sehingga tetap harus dilakukan operasi pembersihan debris demang sedemikian rupa. Tentu lanjutnya kalau memang ada jaringan otak dan lain sebagainya, nanti bedah saraf yang akan menyelesaikan itu ya. Secara frakturnya sendiri tidak terlalu bermasalah, dan sekarang pun sudah ada plat-plat yang mini yang terbuat dari titanium sehingga bisa dilakukan untuk memfiksasi fragmen-fragmen tulang kepala tersebut sehingga bisa dikembalikan. Kecuali kalau memang terjadi kehilangan
fragmen tulang yang cukup besar pada tulang kepala, masih ada juga bisa dengan semacam metal yang dipasang untuk menutup bagian yang defect tersebut. Kemudian yang berikutnya suatu ekstremitas yang terputus ya karena bacokan dan lain sebagainya. Nah, prinsipnya lagi nih. Kalau misalnya pada ekstremitas atas semakin distal terputus jaringan tersebut, maka rekonstruksinya bisa semakin baik dibanding semakin proksimal ya. Kemudian juga tergantung daripada tepi lukanya. Kalau misalnya bacokan yang tajam, maka kita sebut itu adalah clean cut injury ya, clean cut injury. Jadi artinya sebetulnya kontaminasi tetap ada kontaminasi, tapi kerusakan jaringan itu iskemia jaringan atau nekrosis jaringan minim. Artinya gini, kalau putus karena bacokan sayatan yang tajam, kita tahu sayatannya bersih. Kalau misalnya putus karena dikepruk pakai misalnya kelindes atau apa gitu kan, tentu kita tahu jaringan yang rusak lebih luas. Ya, sehingga potensi yang clean cut injury tersebut apabila dilakukan penyambungan atau revaskularisasi, maka potensi untuk nyambungnya itu lebih baik. Ya, sehingga kita lihat dari sana. Nah, tentunya yang penting adalah bagaimana cara kita mempreservasi bagian yang putus ini, itu yang penting. Ya, karena begitu dia terputus kan dia sudah hilang vaskularisasi. Nah, bagaimana mempreservasi? Kemudian juga tergantung dari derajat kontaminasi bagian yang distal ini. Ya, kalau jatuh misalnya di atas meja ini ya kita anggap kontaminasi minim. Tapi kalau kecemplung ke got kan ceritanya jadi lain. Ya kan, jadi kansnya juga akan berkurang karena di sana ada bakteri dan lain sebagainya. Ya, itu pertimbangan-pertimbangannya di sana. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau sudah dilakukan internal fiksasi, apakah perlu dicabut atau tidak? Ya, pada umumnya kalau kita orang Indonesia, pada umumnya semua akan minta dicabut. Ya, walaupun kita coba yakinkan tidak perlu, tapi mereka kalau bisa dicabut, dicabut dok. Ya senanglah dokternya kalau pasiennya minta dicabut, ya, kurang lebih seperti itu. Tapi sebetulnya secara desain implan tersebut dia memang tidak akan menimbulkan reaksi apa-apa, dibiarkan pun tidak apa-apa. Ya, hanya kalau misalnya fiksasi tersebut dilakukan pada anak-anak, ya kita tahu anak ini akan makin besar. Size dari tulangnya, baik diameternya, panjangnya pun akan makin besar. Nah, biasanya kalau pada anak-anak sebaiknya dicabut. Ya, jangan sampai nanti dia sudah dewasa minta dicabut, maka implan itu sudah terbenam setengah mati nyarinya. Ya, dan kita membongkar lagi, memahat lagi sehingga bisa berakibat malah melemahkan tulang tersebut. Jadi sebisanya pada anak-anak begitu kita sudah dapatkan union, maka sebaiknya dilakukan implant removal. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah tadi mengenai masalah fraktur metatarsal 5, kemudian ada fraktur metatarsal 3 yang ketahuan belakangan, kemudian fraktur metatarsal 5 dipasang pen dengan hasil katanya kurang bagus. Terus terang kalau pertanyaannya begini saya no comment. Ya, karena saya nggak tahu kasusnya seperti apa, saya tidak lihat X-ray-nya, kemudian nanti saya kasih komentar, nanti dibilang saya kasih komentar pekerjaan koleha. Ya, padahal bagaimana saya mau menilai dengan data yang tidak ada gitu ya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menjawab ini oleh karena saya tidak tahu kasusnya seperti apa. Mohon maaf. Masih. Baik, terima kasih. Saya akan undang dari Riau, mungkin satu pertanyaan saja. Silahkan Riau. Masih ada pertanyaan di Riau? Ini dok, terkait dengan penata laksanaan. Jadi dalam kasus-kasus rumah sakit, terutama pemerintah ya. Jadi kan apalagi kalau pasiennya gakin itu kan sering ditunda gitu. Jadi kasus-kasus fraktur seperti apa yang perlu disegerakan dan mungkin seperti apa yang bisa ditunda dalam jangka waktu tertentu, dan penundaan itu berapa lama sih untuk dilakukan operasi sehingga nanti tidak mengganggu proses-proses penyambungan kembali. Dan satu lagi, ada kasus-kasus yang dibawa ke ini
istilahnya diurut lah gitu. Ternyata setelah diurut tidak ada perkembangan yang baik, kemudian bawa ke rumah sakit, sehingga ya dari pihak manajemen kadang-kadang kita kurang untuk segera. Jadi batasan seperti apa yang mungkin bisa disegerakan dan berapa lama kalau perlu ditunda, karena itu menyangkut terkait dengan fasilitas dan mungkin jaminan-jaminannya. Itu aja dari sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Universitas Bengkulu. Satu penanya lagi barangkali. Bengkulu masih ada? Bengkulu masih ada pertanyaan untuk Dr. Dohar? Satu penanya lagi. Sementara cukup, Dok. Baik, terima kasih. Saya lanjut ke ruang anatomi. Satu pertanyaan lagi, satu penanya lagi. Ada dari ruang anatomi? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dani dari FKUI. Saya ingin bertanya mengenai ada terapi penyembuhan, namanya terapi untuk rehabilitasinya itu terapi di dalam air. Pertanyaan saya tuh bagaimana ya prospek ke depannya mengenai terapi itu untuk mempercepat proses penyembuhan. Jadi yang saya dengar itu ada pemain sepak bola yang di terapi itu dan penyembuhannya lebih cepat. Terima kasih. Mudah-mudahan ini kaitannya dengan fraktur juga nih pertanyaannya. Saya akan berikan dua penanya. Silakan. Ya, satu, silakan langsung. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya Adi dari FKUI. Satu yang mau saya tanya, apa sajakah yang harus kita ketahui untuk bisa melakukan reposisi dan bagaimana tekniknya? Yang pertama. Yang kedua, sebagai first responder, apakah lebih baik kita langsung merujuk ke IGD ataukah kita bisa melakukan penanganan seperti reposisi? Kemudian yang kedua, saya ingin tahu tentang image intensifier, C-arm, untuk melihat hasil dari reposisi. Apakah bisa dilihat sebagai pemeriksaan penunjang dan bagaimana cara kerjanya? Terima kasih. Satu lagi barangkali. Ya, tadi sudah. Boleh yang lain? Masih ada yang lain? Oke, ada di belakang. Silakan. Terima kasih kesempatannya. Nama saya Raymond dari FKUI. Pertanyaan yang pertama, jadi kemarin itu kita dikasih kuliah tentang fraktur avulsi. Jadi itu tuh apa maksudnya fraktur avulsi, karena masih kurang jelas. Kemudian penyebabnya apa dan bagaimana tata laksananya. Yang kedua, jadi kan kalau misalnya fraktur terjadi pada anak-anak tuh bisa mengganggu, kalau pada lempeng epifisis akan mengganggu pertumbuhan. Tapi andai kata terjadinya pada diafisis atau metafisis, apakah akan mengganggu juga pertumbuhan? Terus kalau misalnya apakah bisa jadi pendek sebelah kakinya seperti itu? Misalnya fraktur terjadinya pada fraktur tulang panjang. Terima kasih. Mudah-mudahan pertanyaannya bukan karena ketiduran kemarin kuliah. Saya akan persilahkan Dr. Dohar. Silakan Dr. Dohar. Makasih Dr. Bobby. Pertanyaan pertama adalah mengenai tadi, kalau saya nggak nangkep, penyembuhan air ya. Bukan, yang sito dan urut tadi. Hal-hal apa yang disegerakan atau sito dalam penanganan patah tulang, dan yang kedua faktor urut tadi. Ya, itu pertanyaannya. Saya dengar air gitu. Jadi kalau faktor urut ya kita lihat ya, artinya seringkali di negara kita atau di kota Jakarta biasanya pasien datang ke tukang urut. Ketika frakturnya sederhana, di mana pada fraktur tersebut tidak ada banyak displacement, maka sebenarnya tidak perlu diurut, didiemin juga nyambung bagus juga itu tulang. Ya, dan disinilah mereka katakanlah teman-teman yang memberikan pengobatan tradisional ini mendapatkan nama. Ya,
Tetapi ketika fraktur tersebut complicated, sangat komunitif, terdapat displacement dari awal, ya, maka upaya mereka untuk urut adalah sebenarnya upaya mereposisi sebetulnya kan. Jadi secara common sense mereka mencoba untuk mereposisi. Ketika itu berhasil, baguslah hasilnya. Ya. Tapi ketika itu tidak berhasil, maka si pasien sendiri akan menyadari setelah berjalannya waktu, ini kok begini-begini aja. Gitu. Baru kemudian dia akan datang berobat secara medis ke rumah sakit. Maka ketika dia datang ke kita setelah katakanlah sudah 2 bulan, sedemikian rupa, keadaan frakturnya juga sudah timbul kalus dan lain sebagainya, kita katakan kita berhadapan dengan suatu neglected case. Ya, kita sebut neglected case. Dan kita di ortopedi biasanya membagi neglected case ini, ada neglected case yang bisa kita perbaiki, kemudian bisa memperbaiki fungsi pasien tersebut, atau ada neglected case yang sedemikian rupa, mau kita operasi, mau kita diemin juga nggak akan ada bedanya. Itu neglect 2. Ya, ada neglect 3, klasifikasi 3 yang disebutkan. Kalau kita kutak-katik malah jadi lebih buruk dari apa yang ada sekarang. Nah, konsekuensi inilah yang perlu kita lihat kalau memang pasien tersebut sudah menjalani pengobatan sebelumnya. Ya, baik apakah itu pada tradisional, dukun urut, ataupun pada dokter-dokter sebelumnya. Sehingga ini yang kita lihat, ya. Dan ini tentu perlu pengkajian yang cukup mendalam. Nah, kemudian juga tadi pernyataan kedua mengenai di air, ada water treatment, dia jalan dan lain sebagainya, kok penyembuhannya lebih cepat. Sebenarnya bukan penyembuhannya. Kalau kita bicara bone healing, ya, bone healing itu kan prosesnya ada stadium hematoma, kemudian ada stadium fibroblast, kemudian ada soft callus, ada hard callus, kemudian terakhir adalah remodeling. Remodeling itu akan mengambil 80% dari seluruh waktu penyembuhan, justru lebih banyak, ya, lebih panjang. Nah, seluruh proses bone healing ini sama saja. Mau pasiennya tidak dioperasi, mau pasiennya dioperasi, bone healingnya sama karena proses selulernya sama saja. Gitu. Itu kalau kita lihat secara seluler. Namun demikian, pasien mengatakan lebih cepat sembuhnya. Sebetulnya bukan healingnya, tetapi oleh karena bisa latihan, pergerakan sendi bisa lebih dirangsang dengan bergerak dalam air, kemudian dia bisa menggerakkan tanpa ada berat badan yang berpengaruh, karena kalau dalam air kan otomatis dia lebih ringan sehingga lebih berani untuk jalan. Kalau dia belajar jalan pun tidak ada beban yang terlalu berat pada ekstremitas tersebut oleh karena air. Sehingga dengan demikian pasien ini bisa lebih memfungsikan sendinya, otot-ototnya lebih terlatih, ya, sehingga dia merasakan lebih nyaman oleh karena gerakan-gerakan tersebut. Sehingga dikatakan dia lebih sembuh. Sebenarnya bukan lebih cepat sembuhnya, lebih cepat berfungsi ekstremitas tersebut. Tapi penyembuhan tulangnya sendiri sama saja antara mau dioperasi kayak mau nggak dioperasi, proses bone healingnya waktunya sama saja. Kemudian tadi ada pertanyaan mengenai bagaimana kita mereposisi, boleh atau tidak, ya. Tentu kalau Anda merasa diri seorang yang ahli, silakan melakukan reposisi, gitu ya. Oleh karena kita melakukan reposisi tentu setelah melalui training yang cukup lama, ya, sehingga demikian kita tahu apa yang bisa kita lakukan dengan reposisi tertutup, apa yang kita tahu kita tidak bisa lakukan dengan reposisi tertutup. Ini harus melalui satu training yang baik. Nah, sehingga kalau Anda merasa tidak ditrain dengan demikian, maka jangan lakukan. Karena kalau dilakukan tanpa training yang baik, maka yang terjadi adalah lebih rusak. Ya, bahkan bisa mencederai arteri. Nah, tapi kalau sebagai first responder, apakah boleh melakukan reposisi atau tidak? Kunci utamanya adalah kalau kita tahu ada fraktur, maka kita berupaya untuk memasang bidai sementara, ya kan? Karena bidai sementara itu akan memberikan rasa nyaman untuk si pasien. Tentu kalau misalnya kakinya itu ada deformitas yang bengkok-bengkok, ya, kita bisa melakukan traksi longitudinal, gentle, hati-hati, ya, sedemikian rupa supaya bisa masuk ke bidainya, kan begitu. Kalau bengkok ya bidainya lurus, bagaimana caranya mau masuk? Harus lurus juga sesuai dengan bidainya. Bisa dilakukan traksi longitudinal dengan kerjasama dengan pasien dengan gerakan yang gentle. Kuncinya adalah gerakan yang gentle. Ya, jangan dengan kasar, karena setiap gerakan yang kasar akan menimbulkan kerusakan baru pada jaringan lunak yang sudah cukup rusak oleh karena trauma yang ada. Ya. Kemudian bagaimana dengan image intensifier? Image intensifier adalah alat ronsen.
dia sebetulnya alat ronsen yang portable ada di kamar bedah. Nah, itu kita sebut nanti fluoroskopi. Jadi setelah kita melakukan reposisi, kita tarik alatnya, dipasang, kemudian kita bisa lihat di monitor bagaimana hasil pekerjaan kita. Kita bisa lihat AP dan lateral. Sehingga hasil pekerjaan kita tahu sebelum pasien bangun. Ya, sehingga kita tahu persis bahwa hasil pekerjaan kita sudah adekuat. Nah, tapi kalau zaman dulu ketika alat ini belum ada, maka besoknya baru kita tahu di ronsen di ruangan, kemudian kita baru terbelalak lihat kok jadi gini gitu ya. Nah, tapi keadaan waktu itu ya excusable juga. Ya, tapi untuk sekarang dan di dunia pun, untuk seorang ortoped bekerja di kamar bedah, maka golden standardnya adalah harus ada siam tersebut. Jadi sama seperti kalau operasi perlu lampu operasi, kalau nggak ada lampu operasi gelap kan. Jadi standarnya harus ada. Nah, untuk seorang ortoped pun siogianya kamar bedah tersebut memiliki siam sebagai suatu gold standard. Ya. Kemudian tadi berikut pertanyaannya adalah mengenai fraktur avulsi. Apa sih yang didefinisikan sebagai fraktur avulsi? Fraktur avulsi adalah fraktur yang terjadi pada ujung tulang di mana pada bagian tulang tersebut melekat ligamen, melekat tendon. Ya, artinya bisa berupa origo ataupun insersi. Kalau misalnya tendon, ya kita tahu kalau tendon itu kan ada origo, ada insersinya. Tapi ligamen pun juga berinsersi. Ya. Nah, ketika fragmen tulang tersebut di mana tendon itu melekat atau ligamen itu melekat, terjadi fraktur, maka biasanya akan ada tarikan tendon ini. Ya, sehingga itu yang disebut sebagai fraktur avulsi. Penyebabnya apa? Tentu segala macam trauma bisa menyebabkan seperti itu. Bagaimana tata laksananya? Oleh karena ini adalah perlekatan tendon atau perlekatan ligamen, di mana kalau perlekatan ligamen maka dia berfungsi menstabilkan sendi. Kalau dia perlekatan tendon berfungsi dalam gerak, sehingga mutlak harus direposisi ke tempat asalnya. Ya, dan harus difiksasi dengan perfect. Ya, fiksasi perfectnya pun harus memberikan stabilitas yang prima. Ya, oleh karena nanti akan ada tarikan, sehingga tidak boleh difiksasi sederhana, begitu nanti mulai bergerak mencelang lagi tulangnya. Ya kan, nggak bisa seperti itu. Jadi itu kuncinya harus dikembalikan secara sempurna dan kemudian stabilisasinya pun harus perfect, harus cukup kuat. Tentu ada teknik-tekniknya untuk melakukan itu. Kemudian tadi fraktur diafisis atau metafisis bisa menyebabkan deformitas. Tentu bisa, tidak harus mengenai epifisisnya. Kalau terjadi fraktur pada diafisis kemudian dia memendek, ya cukup panjang 5 cm, ya otomatis kita tahu akan lebih pendek. Memang pada anak-anak apabila terjadi fraktur, kemudian fraktur diafisisnya itu ada bayonet position, overlapping seperti ini, katakanlah 1-2 cm, maka untuk gradasi seperti itu, tubuh bisa melakukan kompensasi. Ya, setelah nyambung tulangnya, maka ekstremitas itu akan ada mekanisme dari tubuh untuk mengkompensasi, sehingga perpanjangannya akan kembali normal gitu. Tetapi tentu kompensasi ini ada batasnya. Kalau perpendekannya 5 cm ya nggak sanggup lah, tetap akan menimbulkan pemendekan. Ya, sehingga tetap prinsipnya reposisi harus dilakukan, diupayakan dengan posisi yang ideal, yang anatomis, atau pada overlapping yang acceptable. Ya, habis ya pertanyaan. Ya, habis, Dr. Dohar. Baik, hadirin yang saya hormati, peserta video conference di Universitas Tanjung Pura, Universitas Riau, Universitas Bengkulu, di ruang anatomi dan di ruang ini, ortopedi adalah ilmu yang masih berkembang dan saya lihat berkembang cukup pesat, termasuk peminatannya di antara lulusan Fakultas Kedokteran. Dan saya percaya dengan apa yang disampaikan Dr. Dohar hari ini, kita akan bisa memahami mengapa minat untuk mengikuti pendidikan spesialis di ortopedi juga sangat besar, karena memang banyak sekali hal menarik yang kita bicarakan bersama hari ini. Banyak hal yang masih ingin kita tanyakan barangkali, namun waktunya untuk acara ini sudah mendekati akhir. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta video conference di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, juga yang ada di ruang ini, dan tak lupa juga kepada Dr. Dohar Tobing atas waktunya untuk acara video conference hari ini. Dan saya tutup acara hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan segenap kru panitia video conference modul KBK S1 FKUI mengucapkan terima kasih kepada Dr. Dohar Tobing dan Dr. Zul Kurnia Robi dan juga teman-teman yang sudah berpartisipasi pada hari ini. Kami ucapkan beribu banyak terima kasih sekali lagi. Dan sedikit pengumuman untuk program S1 FKUI mahasiswa khususnya angkatan 2009 hari Jumat akan diadakan ujian sumatif 2 jam 9. Dan kita ketemu lagi di video konferensi yang akan datang. Sekian.